Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Akil, Chef Handal. Jadi sekarang ini aku beneran mau ngomongin satu agensi VTuber. Dan kita bener-bener akan mengolah ini menjadi masakan yang cukup berkualitas. Pertanyaannya adalah gini, Bang, emang apa yang bisa dimasak dari Visojo? Apa yang bisa dibahas dari Visojo? Emang mereka bikin drama? Emang mereka bikin masalah? Iya, mereka bikin masalah dan masalahnya itu gede banget. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau menceritakan sedikit dulu tentang bagaimana cara Visojo itu bekerja. Pertama-tama, menurut sejarah, awalnya Visojo itu dari Project Melody dulu. Dari Project Melody, terus habis itu ngerekrut orang-orang. Sampai situ, itu Visojo masih kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak tidak ada yang terdengar aneh dari Visojo. Namun, Visojo itu namanya naik lagi dan semakin naik lagi karena mereka berhasil merekrut orang-orang mantan agensi. Kayak misalnya ada Keson, ada Michi, ada Kuro K9. Gini, reputasinya Visojo itu bagus banget. Kayak semua orang taunya Visojo itu adalah sebuah tempat atau sebuah agensi yang benar-benar ramah, mendahulukan talentnya, memberikan talentnya kebebasan, kayak sebaliknya dari company mereka yang sebelumnya. Dan seperti yang kita tahu ya, ada beberapa company kayak misalnya Niji Sanji. Kan kita tahu tuh Niji Sanji adalah company atau agensi yang katanya terburuk karena mereka nggak bisa menghandle PR dengan benar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan datangnya Visojo ke permukaan, semuanya itu jadi kelihatan kayak anjay, ada malaikat yang turun ke bumi dan memberikan semuanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya kayak gitu. Jadi pada dasarnya Visojo itu selalu dianggap kayak rumah pensiunan VTuber dulu. VTuber yang udah berkarir dan keluar, kan mereka nggak punya portofolio atau portofolionya blank gitu, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah, karena itu Visojo selalu dianggap kayak rumah pensiunan, safe house-nya para VTuber. Dan sampai sekarang, apapun yang dilakukan sama Visojo, itu kelihatannya selalu W move, W move. Kenapa W move? Karena mereka nge-branding dirinya, mereka nge-branding company-nya. Kalau company-nya itu aman dan beda banget sama company-company yang lain. Kayak misalnya, aku pernah ketemu satu postingan yang beneran ngomongin kayak gini. Jadi Visojo itu bikin iklan di Jepang. Dan kurang lebih kayak gini. Talent freedom, yang dimana seperti yang kita tahu gak semua company itu bisa kayak gini. Nah, jadi mereka tuh bikin iklan kayak gitu di sini. Ini tulisannya di 2022. Mereka bikin iklan talent freedom. Mereka selalu bilang talent nomor 1 dan sebagainya dan sebagainya. Menurutku sah-sah aja. Dan itu malah ngebuat citra mereka sebagai perusahaan terus naik. Karena kalau misalnya kita throwback ke seminggu lalu, Visojo itu selalu kedengeran baik-baiknya aja. Selalu bikin W move berkali-kali. Bahkan ya, saking katanya mereka selalu memberikan kebebasan kepada VTubernya atau kepada talent mereka. Mereka itu kayak, bahkan orang kayak Keson pun bikin kayak gini. Pro dan kontra masuk Visojo. Oh, mereka dapat tech support, dapat safety, dapat legal support. Consnya nggak ada gitu. Habis itu selanjutnya, is there any revenue split? Enggak ada. Kalau kau mau support Visojo, beli merch-nya. Di sini Keson bilang nggak ada revenue split. Mereka purely dapat dari sponsor. Purely dapat dari merch. Dan yang ku tahu mereka juga dapat dari sponsor. Itu yang ku tahu. Jadi kelihatannya bisnisnya cukup menyenangkan dan cukup bagus-bagus aja gitu. Jadi nanti kita bahas lah gimana cara gimana proyeksi bisnisnya ke belakang atau di belakang video nanti. Tapi kita bahas ini dulu. Masalahnya adalah bagaimana sih company yang tadinya namanya glory, namanya harum, tiba-tiba jadi jatuh atau hancur kayak gitu. Semuanya itu dimulai dari videonya Iron Mouse. Yang dimana waktu itu Iron Mouse bilang dia bikin video ini dan dia bilang dia bakal keluar dari Visojo. Dan isi video ini, untuk recap, aku gak mau ngeplay videonya karena ini udah jelas banget isi videonya. Isi videonya kurang lebih ada 2 poin yang sangat kutangkap. Pertama, Visojo belum ngebayar Iron Mouse. Atau dengan kata lain, Visojo punya utang. Atau mereka nahan duitnya Mouse sejumlah banyak, not exactly banyak, significant amount of money. Ya, itu kata lainnya adalah mereka nahan duitnya Mouse banyak. Dan yang kedua adalah itu mereka diduga menyelewengkan dana, yang dimana dana itu adalah $500,000
yang didapat dari subbuttonnya mouse waktu tahun 2024 kemarin. Jadi kayak $500.000 yang seharusnya didonasikan ke Immune Deficiency Foundation, tiba-tiba puff hilang kayak gitu aja. Harusnya buat donasi tapi nggak bisa. Nah masalahnya adalah alasan kenapa mouse itu mengadakan donasi atau bikin charity untuk Immune Deficiency Foundation, alasannya adalah karena mouse itu punya penyakit yang berhubungan sama itu. Mouse itu punya penyakit yang dimana dia itu harus mengisolasi dirinya karena imunnya nggak bekerja dengan normal. Jadi itu kenapa dia butuh Immune Deficiency Foundation tadi gitu. Dan kalau kamu tahu 500.000 USD itu berapa? 500 USD itu totalnya 8M. Beda dengan korupsi di negara kita. Jumlahnya jelas beda. Tapi iya, intinya duit donasi dikorupsi. Padahal mouse adalah orang yang punya penyakit yang sama dengan tempat dia ngedonasi. You know what I'm saying? Dan dari situlah akhirnya orang-orang marah kepada Visojo. Dan akhirnya mereka bilang, wah ada apa nih? Kenapa Visojo kayak gini nih? Visojo tuh harusnya kan tempat yang baik, tempat yang sehat walafiat gitu. You know what I'm saying lah ya. Jadi kayak safe haven, surganya para VTuber gitu, surganya para mantan VTuber corporate, kayak gitu. Ini kita bahas konteksnya dulu buat awal, nanti kita bahas ke bisnisnya di belakang dan kenapa mereka gagal. Kita lanjut. Kan tadi mouse udah speak up, mouse speak up dan akhirnya orang-orang sadar dan tahu begitu mouse ternyata diginiin. Fandomnya marah dan akhirnya fandomnya marah, akhirnya menggali ke dalam dan akhirnya ketemu sama beberapa fakta yang mengejutkan, beberapa fakta yang gak masuk akal dan ternyata setelah diteliti lagi Visojo korupnya itu udah lama banget. Korupnya Visojo itu bisa dibilang diduga dari tahun 2023 kemarin, bahkan kayak 2 tahun lalu. Awalnya itu dimulai dari Nyaners yang cabut ya. Salah satu korbannya adalah Nyaners. Yang ini Nyaners. Kucing lucu imut ini Nyaners. Nah basically yang terjadi pada Nyaners adalah dia keluar duluan dari Visojo. Seingatku dia yang cabut duluan dari Visojo. Dia yang cabut duluan itu karena dia ngerasa ada yang shady dan yang lain-lain gitu. Nah ternyata usut punya usut. Begitu diteliti, begitu dicari tahu lagi, ternyata aku baca beritanya, Nyaners bilang kalau Visojo nggak ngebayar dia buat sponsored stream. Jadi ada sponsor stream yang dilakukan sama Nyaners dan Nyaners waktu itu kayak didatengin sama polisi di SWAT gitu loh. Di SWAT itu maksudnya kayak rumahnya digeruduk sama polisi dan itu bener-bener bahaya banget. Dan begitu itu kejadian, udah rumahnya didatengin, dihancurin polisi ya. Terus habis itu dia nggak dibayar. Dan itu kejadian di tahun 2023, digerebek dan tidak dibayar. Dan jelas Nyaners itu trauma sama yang kayak gini. Agak gila nggak? Bukan agak, gila banget kalau kata gua. Nah selanjutnya nih, emang berapa banyak sih duit yang dikorup sama Visojo dari Nyaners? Jadi ada dari VTuber yang sama-sama suka ngebahasin hal yang kayak gini, namanya Rima Evenstar. Dia itu bener-bener ngikutin dan mencari tahu isi kasusnya. Begitu ku baca, at the time she left, waktu si Nyaners pergi, Visojo berhutang yang ekuivalennya, yang jumlah duitnya itu sama dengan Mercedes S-Class. Kurang lebih harganya $117.000. Dang son, you know what I'm saying? Yo, this shit is crazy man, this shit is crazy. Bayangkan, kau di SWAT, kau gak dibayar dan bayaranmu nunggak, bahkan sampai kau bisa beli mobil baru. Bukan cuma mobil tapi mobil mewah. This shit is crazy man. Terus habis itu dia didatengin waktu sponsor stream, didatengin sama polisi di SWAT, tapi habis itu disuruh tetap smiling, tetap senyum di kamera dan tetap jalanin streamnya meskipun ada polisi dan Visojo gak pernah bayar dia. Terus habis itu dia selalu ngomong, at least I'll be paid. Tapi dia gak pernah dibayar. Setidaknya aku dibayar, tapi dia gak pernah dibayar. Damn son. Itu kenapa ini tuh bener-bener kasus yang gila. Dan ini korup ini udah terjadi dari 2023. Crazy. Alasannya mereka gak bayar kenapa bang? Alasannya mereka gak bayar karena mereka gak punya payment infonya Nyaners. Kita gak ada rekening lu, makanya kita gak bisa bayar.
Sekarang pertanyaanku adalah bagaimana ceritanya ada perusahaan yang gak punya rekening partnernya? Ibarat kata di Clean Sound. Apakah aku tidak mengamuk apabila Andika bilang, sorry Kill, gue belum transfer gaji karena gue gak punya rekening lu. Aku ketawa bukan karena lucu, aku ketawa karena ini ironi banget anjir. Sebuah tempat yang katanya surganya para VTuber atau tempat rumah pensiun para VTuber ternyata kayak gini. Ya ini nggak ada bedanya sama panti jompo pada umumnya gitu, yang dimana mereka biasanya memperlakukan orang tua dengan tidak baik. Jadi ya itu sebenarnya di sini kalau kamu mau baca sendiri ada banyak dosa-dosanya Visojo kepada Nyaners, dan salah satunya adalah dia itu kayak di discourage. Apa ya bahasa Indonesia ya discourage? Dia itu kayak dibilang gak usah aja bawa-bawa lawyer, gak usah aja bawa-bawa pengacara. Ngapain mau pengacara? Emangnya kita jahat sampai-sampai kontrak lu harus dibacain sama lawyer? Diomongin kayak gitu. Selanjutnya di sini waktu di live streamnya Nyaners ini yang diomongin sama Rima Evanstar, kuda juga, mbak kuda, yang dimana dia di sini bilang dia itu alasan Nyaners bertahan adalah karena dia bertahan karena dia yakin kalau dia itu dalam satu misi yang mulia. Mereka itu dalam kayak, wah kita ini agensi yang bagus, kita ini agensi yang mengutamakan talent dan sebagainya. Dan jelas dia nggak akan ngeblame fans untuk nggak percaya masalah itu, karena masalahnya emang Visojo image-nya seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, kayak propagandanya, bukan propaganda, iklannya Visojo, bagaimana cara mereka memasarkan dirinya adalah dengan cara ngasih tahu kalau iya kita adalah orang-orang baik. Kita adalah orang-orang baik yang tidak akan memperlakukanmu seperti perusahaan lamamu memperlakukanmu. Kayak gitu. Brandingnya bagus banget. Itu kenapa di satu sisi aku ngerasa Visojo tuh hebat. Tapi di satu sisi mereka kontol karena kehebatan dari omongannya tidak di backup dengan baik gitu. Sebenarnya masih ada yang ke belakang lagi ya, kayak misalnya ada Silverface sama yang lain-lain. Ada beberapa orang yang sebelumnya graduate, mereka juga udah ngomongin sesuatu, tapi aku nggak bakal ngebahas itu dan aku langsung lompat ke timeline yang baru-baru aja. Jadi gini, semua yang ada di Visojo ini mulai mencurigakan ketika salah satu co-founder yang namanya Mau Tendu itu tiba-tiba cabut di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei kemarin dia cabut dari Visojo. Dia bilang, iya udah 5 tahun ya aku bergabung dengan Visojo, saatnya udah saatnya pergi gitu. Masalahnya adalah setelah dia cabut, yang lain ikutan cabut. Aku pribadi sebenarnya nganggapnya dia cabut ya udah, gak ada yang aneh karena aku ngerasa kayak ya udah sih, namanya kontrak kerja, namanya kerjaan, ada kalanya bosen, ada kalanya apa gitu. Yang cabut itu bukan cuma co-owner atau co-founder, tapi yang cabut itu ada Matarakan. Dia cabut juga. Dia akhirnya keluar kan. Dia keluar dari Visojo di bulan April. Sebelum si Mau Tendu keluar, dia keluar di bulan April. Dan katanya dia itu keluar karena masalah merch. Ini diduga orang-orang menduga dan berasumsi kalau dia keluar itu karena masalah merch. Kan selama ini Visojo itu mengambil keuntungan dari merch VTuber mereka. Itu kenapa ketika Matarakan bikin merch sendiri, jatuhnya kayak, lah lu kok ngambil profit dari apa yang seharusnya company kita profit, lu nikung kita dong. Jadi mungkin ada masalahnya di situ. Nah, aku kurang tahu soal itu. Aku nggak bisa ngomongin banyak juga karena itu kabar-kabar burung, dan semoga ada yang bisa klarifikasi atau cari tahu lagi. Tolong dikoreksi kalau misalnya aku salah. Nah, Matarakan keluar, dilanjut sama Giga. Giga keluar dari Visojo. Alasan kenapa dia keluar aku nggak tahu, karena emang dia nggak bisa ngomong juga alasannya dia keluar kenapa, karena NDA yang jelas. Nah, Giga keluar, terus habis itu bomnya adalah Zentrea keluar. Zentrea keluar di bulan Juni. Dia keluar dari Visojo dan dia pilih karirnya sebagai indie. Itu kenapa ketika salah satu talent generasi awal cabut, orang-orang mulai curiga. Orang-orang bingung. Lah, dia kan orang yang dalam tanda kutip founder talent, you know what I'm saying? Kayak maksudnya salah satu talent awal dari Visojo gitu. Kenapa tiba-tiba keluar?
Dia cabut dari Visojo dan akhirnya yang lain belum ada kabar dan belum mengikuti. Tapi ini semua akhirnya menjadi jelas ketika Mouse ngeluarkan video omongannya ini. Dia keluar dari Visojo. Dan gitu. Gila. Kita belum ngebahas yang dalam-dalamnya lagi nih. Dan setelah downfall tadi, setelah talent-talentnya keluar dan Mouse tiba-tiba speak up, akhirnya Visojo yang awalnya di atas surga, di atas Menara Gading, tiba-tiba Menara Gading tadi runtuh dan akhirnya company mereka lebih tepatnya terkubur di tanah. Jadi itu yang bikin Visojo hancur. Usut punya usut. Setelah dicari tahu, setelah aku nonton streamnya dan sebagainya, intinya semua keluhan dari para talent sama. Dari Michi, Kuro, Iron Mouse, Silverveil, semua, Kason, siapapun itu. Intinya mereka semua ternyata belum dibayar. Belum dibayar sama agensi Visojo, bro. Belum dibayar sama agensi Visojo. It's so fucking crazy. Dan menurutku yang paling tolol adalah ada satu stream paling tolol yang pernah kulihat, yang dimana stream ini menunjukkan kayak ini company fuck up banget. Jadi di dalam stream ini Kason itu ngomong, gue belum dibayar dari bulan September. Bro, imagine, kok gak digaji atau bayaranmu dari sponsorship atau hakmu dalam merch itu gak dibayar dari bulan September. Sekarang udah 10 bulan. Ngeri kata gue. Ngeri. Kerja dapat keringat doang anjir. Ya bener sih, mereka tetap ngejaga, mereka tetap megang revenue stream mereka. Cuma kalau ada sponsorship atau apapun itu, yang pegang Visojo. Itu 2 tahun lagi, genap setahun. Dan dari stream ini, kurang lebih Kason itu bilang, dia itu awalnya mau graduate akhir bulan ini. Nah, di sini ada hal yang kocak dalam streamnya Kason. Literally, dia ngomong kayak gini ke CEO Visojo Jepang. You're telling me that this Shoujo JP was doing good, looked like at least doing good. Nah, di sini pengakuan dari CEO Visojo Jepang bilang kalau Visojo Jepang baik-baik aja secara keuangan gitu loh. Tapi mereka nggak bisa ngebayar Kason. 払っていたとしても、ケイソンに払っていたとしても大丈夫だったっていう感じですね。You're telling me you could have paid me? そういうことです。Nah, artinya kau bisa ngebayar aku. Terus CEO-nya bilang, tuh Yukoto des, ya kurang lebih kayak gitu. Then where is it? Where is it? I want it now. Mana duitnya? Dari mana duitnya? Aku mau sekarang. Terus dia diam. Did you just die? What? Nah, bahkan si Kason itu ngomong on stream depan CEO. Dia ngomong kurang lebih kayak gini. I quit VShoujo today. I quit Visojo today. God damn, son. Yo, you know. Bro, alasan aku ketawa bukan karena ini lucu. Ini tragis anjir. I quit Visojo today. Kau tahu gak dalam live ini dia tuh sama kayak ini surat resign, makan tuh anjing. I quit Visojo today. God damn. Ada terjemahan bahasa Jepangnya nih. Visojo yamemasu kyo. Visojo yamemasu kyo. Oh iya. Damn. Aku ketawa bukan karena lucu, demi Tuhan. Aku sangat-sangat simpati dan aku ikut emosi sama mereka, men. Nah, intinya kayak gitu. Intinya di sini gue berhenti ya. Sekian dan terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Visojo bisa se-fuck up itu? Kalau menurut dari stream yang ku dapat ini, intinya yang terjadi adalah mereka mismanage duit. Mereka goblok dalam ngurusin duit. Nah, setelah itu kan dari sini kan kelihatan nih Kason keluar, dan dari stream ini juga kurang lebih dijelaskan kalau mereka itu gak baik-baik aja dalam masalah keuangan. Maksudnya gimana tuh bang? Alasan kenapa Kason gak dibayar di sini adalah karena duitnya emang gak turun. Emang karena duitnya gak turun. Maksudnya duitnya gak turun tuh gimana? Begini cara kerjanya. Visojo Jepang itu bawahan dari Visojo utama. Yang dimana artinya setiap ada duit masuk ke Visojo Jepang itu kayak bayar jatah preman ke atas. Ya kan?
Nanti Visojo Jepang bilang, ini pendapatan kami nih, silahkan ambil yang mulia, gitu kan. Nah dari atas nih, ditampung. Terus habis itu, ini kan Visojo Jepang, weh bang, kita butuh nih sekian buat operasional, buat gaji, bla 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 gitu. Oke siap, kita kasih duitnya, gitu. Baru nanti dari sini, entah itu ke staff, ke talent dan apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Masalahnya adalah kenapa mereka bisa nggak dibayar, talent Visojo nggak dibayar? Karena gini, duit dari Jepang masuk ke duit ke US, duitnya ketahan di situ. Kalau misalnya company yang US minus, artinya yang di Jepang juga nggak bakal dapat apa-apa. Nah kayak gitu model bisnisnya. Jangankan talent pun nggak bisa dibayar sama mereka, nggak bisa. Staffnya pun itu dibayar setengah gaji. Jadi dalam pengakuannya CEO Visojo Jepang, dia bilang dia dibayar kurang dari setengah gajinya dia. Terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa staffnya yang digaji duluan? Bukannya motonya Visojo itu adalah talent first. Kenapa harus karyawannya dulu yang dibayar? Harusnya talentnya dulu. Karyawan perusahaan tidak penting. Woi, salah. Gini, akan kujelaskan dengan term yang paling gampang. Pertama, talent Visojo itu bukan karyawan. Jatuhnya adalah mereka itu kayak vendor. Mereka adalah vendor atau bahasa gampangnya kontraktor atau vendor. Yang dimana mereka ini disebut sebagai penyedia jasa. Betul, afiliasi, betul Dedi Fortemus. Kedua, kenapa karyawan atau staf Visojo tetap dibayar? Alasan kenapa stafnya dibayar adalah karena mereka itu setiap negara itu punya peraturan tentang ketenaga kerjaan. Yang dimana kalau ada laporan satu perusahaan tidak menggaji karyawannya, itu perusahaan bisa diadili. Jadi untuk menghindari pengadilan, mau gak mau mereka harus tetap bayar karyawan. Duit mereka buat bayar karyawan dan segala macam operasional dari mana? Dari duit-duit yang mereka tilep dong, dari mana lagi? Sederhana kan? Masuk akal kan? Itu secara gampangnya. Kita lanjut. Nah, kalian kan udah paham tuh gimana cara duitnya Visojo bekerja dan sebagainya. Nah, masalahnya emang pengeluaran Visojo ada apa aja sih bang? Pengeluaran Visojo itu emang banyak banget ya bang? Maksudku kalau kau mau nanya pengeluaran Visojo banyak atau enggak? Pertama, satu, iklan di sini mahal. Iklan di sini di Jepang ya ada berapa pilar itu mahal. Kedua, mereka sering komis ke orang. Yang dimana ada beberapa orang aku ada beberapa ribu dolar yang belum dibayar dari kerja sama mereka. Habis itu ya intinya masih telat bayar. Mereka punya kebiasaan telat bayar untuk commission. Dan iya, jadi biaya operasional sangat besar, tapi pemasukan mereka kecil. Itu yang bikin mismanajemennya dia. Jadi agak goblok kalau dipikir-pikir. Mereka ngehabisin duit buat produksi sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan. Terus kedua, mereka produksi sesuatu untuk iklan, yang dimana iklannya itu adalah ngasih tahu kalau company kita adalah company terbaik, yang dimana orang-orang itu orang dari bekas agensi-agensi gede masuk sini nih. Karena ini adalah rumah pensiun para VTuber gitu. Katanya hasil merch collab sama Min juga belum dibayar. Tuh, merch belum dibayar. Ada banyak yang belum dibayar. Karyawannya sendiri, kolaborasi mereka, dan yang lainnya itu belum dibayar. Pertanyaannya adalah, apakah nanti duitnya talent-talent itu bakal kembali? Jawabannya adalah tidak. Kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan duitnya kembali, wah ini lumayan panjang. Pertama-tama, Visojo itu perusahaan yang dimana mereka itu nggak punya apa-apa. Karena seperti yang kita tahu, Visojo itu dapat duit dari merch, dari cut. Bahkan mereka nggak bisa bayar $130 ke aku dengan cepat. Cek DM buat lengkap ya bang. Wow, ada info orang dalam kah bro? Yo, this shit is crazy man. Oke, lanjut. Terus sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih Visojo itu bisa sefakap itu? Kurang lebih bagaimana cara bisnis atau modelnya Visojo tuh kayak gini. Pertama, mereka itu dapat untung dari merch. Ini kalau dari omongannya Keson ya, yang ada di pro dan kontra masuk ini, dari merch sama dari cut ketika dapat per sponsor. Visojo itu akan dapat duit ketika ada orang yang beli merch,
lewat mereka. Dan kalau misalnya ada sponsor yang masuk, Visojo dapat cut dari talent mereka. Masalahnya adalah dua ini sangat-sangat unsustainable, sangat-sangat tidak sustain. Kenapa? Pertama, merch nggak bisa sering-sering keluar, karena kalau keseringan keluar bakal ada masalah, orang-orang jadi bosan apa segala. Satu, dan kedua, cut sponsor. Sponsor itu nggak bisa selalu dapat. Jadi jelas, cut dari sponsor ini dua-duanya nggak bisa berjalan dengan lancar. Dan masalah lainnya adalah, aku udah sering bekerja dengan brand atau bahkan ngurusin yang kayak gitu. Yang parah adalah, kalau kamu mau tahu, duit dari sponsor turunnya sampai ke dalam dompet itu bisa 2 bulan. Bisa 3 bulan, bisa cepat-cepatnya 2 minggu, lama. Bahkan aku pernah mengerjakan satu sponsorship yang bayarannya 2 juta, tapi keluarnya tuh kayak 3 bulan apa 6 bulan gitu, ya kurang lebih kayak gitu. Gak ada DP dulu gitu, kill sponsor enggak, most likely enggak. Terus alasan kedua, kenapa mereka nggak akan mampu untuk membayar talent mereka dan utang-utang mereka, karena Visojo nggak punya apa-apa. Sekali lagi, Visojo itu bisnisnya cuma berdasarkan merch sama cut sponsor. Nah, untuk IP mereka nggak pegang. Karena apa? Talent mereka yang pegang masing-masing IP-nya. Mouse pegang sendiri IP-nya, si Michi pegang sendiri IP-nya, Keson pegang sendiri IP-nya. Semuanya yang megang ya talent mereka sendiri. Visojo bakal bangkrut. Alasannya adalah Visojo gak punya duit. Dia tidak punya fund. Mereka itu gak punya funding. Mereka gak ada duit. Karena duitnya dipakai buat ngiklan. Mereka buat pakai produksi. Dan buat yang lain-lain. Pengeluaran yang tidak masuk akal. Bahkan mereka juga harus mengeluarkan buat staffnya. Buat staffnya yang mungkin ada banyak. Ini adalah masalah dari startup pada umumnya. Yang dimana mereka overspending. Dimana pendapatan mereka sangat-sangat sedikit. Terus tadi berdasarkan media share tadi, Visojo udah mengajukan kebangkrutan. Pertanyaannya, Visojo tidak punya IP. Satu-satunya cara mereka mendapatkan duit adalah dari talentnya. Yang dimana sekarang semua talentnya cabut. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka dapat duit? Apa aset yang bisa mereka likuidasikan supaya kayak, you know what I'm saying, supaya bisa bayar utang-utangnya. Jadi intinya, mereka besar pasak daripada tiang, itu kenapa mereka hancur. Dan karena mereka nggak punya funding, mau nggak mau, ya mereka harus melakukan hal yang lain. Yaitu ngetilep duit talent mereka. Dengan alasan apa? Dengan alasan, oh iya bro, kita satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya itu. Gitu. Masuk akal kan? Semuanya kan? Cukup jelas kan? Jadi gini, Visojo itu mengajukan kebangkrutan tadi, sesuai media share yang tadi kan. Mereka mengajukan kebangkrutan dan mau nggak mau mereka bakal tetap berhasil dengan kebangkrutannya. Kenapa sih berhasil? Mereka nggak punya IP, mereka nggak punya apa-apa. Terus apa yang bisa diliquidate? Biasanya kalau ada perusahaan yang mengajukan kebangkrutan, mereka itu bisa meliquidate atau ngejual aset kayak misalnya komputer-komputernya, gedungnya dan sebagainya. Itu kenapa ketika Visojo mengajukan kebangkrutan, mereka nggak punya gedung, nggak punya apa gitu. Udah. Selesai, dia bisa kabur dan bilang, sorry, gue bangkrut. Semua duit lu kagak bisa gue bayar. Gue pergi. Iya, itu intinya. Itu intinya segoblok-gobloknya orang tuh, yaitu agensi Visojo. Bagaimana bisa mereka kayak gitu? Bagaimana mereka bisa segoblok itu untuk bikin overspending buat iklan dan membuat kesan, kita company yang baik. Bisa dituntut gak? Bisa. Tuntutannya penipuan fraud atas donasi kayak gitu, charity fraud, itu bisa. Nih ya, yang aku benci dari semua ini dan yang bikin aku kesal dari semua ini adalah bukan 1, 2, bahkan 3 hal yang ku benci. 1, yang ku benci adalah Mountain Dew. Nah bro, what the absolute dia tiba-tiba muncul tanggal 22 Juli kemarin. Masalahnya adalah dia salah satu petinggi dari Visojo dan dia seolah-olah nge-tweet seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Maksudku hanya karena kau keluar beberapa bulan lalu, bukan berarti kau tidak punya tanggung jawab atas apa yang sudah kau perbuat. Ini yang nggak dipakai kan? Bro, masalah perusahaan itu udah dari 2023. Ini sangat-sangat bisa ditanyain. Gila, ini bisa dimintain pertanggungjawaban. Pura-pura nggak tahu beliau anjing. Alasan talent-talent lain masih bertahan itu karena pertama, mereka yakin mereka akan dibayar. Kedua, mereka nggak pengen nama company jelek. Sama mereka masih ditahan kontrak.
Mereka masih ada NDA, nggak bisa cerita. Itu Giga, Silverveil dan lain-lain itu nggak bisa cerita karena mereka masih ada NDA. Aku berharap mereka bisa segera speak up dan menceritakan semuanya, semua kegobokan dari dari perusahaan tolol itu. Karena gini, aku masih bertanya-tanya, kira-kira kalau perusahaan bangkrut, NDA-nya masih berlaku nggak? Nah, kayak gitu. NDA itu non-disclosure agreement, yang dimana artinya kau nggak boleh menceritakan sesuatu yang spesifik dari perusahaan itu atau kesetujuan untuk tidak menceritakan sesuatu. Entah itu resep, entah itu keuangan, dan yang lain-lain. Itu yang bikin aku marah pertama ini. Yang kedua, yang bikin aku marah adalah apa yang mereka lakukan ke Iron Mouse. Yang mereka lakukan ke Iron Mouse bukan cuma ngambil duit, donasi, bukan cuma nyandra gaji mereka, tapi hal tolol yang dilakukan Visojo adalah mereka itu bikin Mouse ngerasa bersalah. Kayak misalnya, Mouse itu selama ini diam setelah tahu masalah-masalah sebelum-sebelumnya. Dia diam apa segala. Alasan dia diam, alasan dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena orang-orang company itu dalam tanda kutip manipulasi dia. Caranya gimana tuh bang? Mouse, kau kan talent yang paling gede. Kau adalah satu-satunya harapan kami. Jadi kau tidak boleh ABCDEFG ya. Tolong dong bantu kami. Huhu, tolong bantu kami. Kami butuh duit. Huhu, maaf kami belum bisa bayar ya Mouse. Tapi kan kamu udah kaya dari duit kami untuk streaming. Huhu. Nah, itu asumsiku. Coba yang aku yakin adalah ada mentalitas kayak gitu. Karena anjir, gua nih yang paling atas. Gua harus menyelamatkan yang di bawah-bawah gitu. Itu tuh dua hal yang bikin aku emosi. Yang ketiga, yang bikin aku paling benci adalah selama ini kita itu dibohongi. Dengan image-image-nya mereka, kita kemakan tuh. Visojo itu beneran nipu kita kalau dipikir-pikir. Karena nipu kita per se sih enggak. Karena mereka berhasil membuat image yang kayak gitu. Dan orang-orang akhirnya percaya kalau Visojo dengan iklan-iklannya dan segala macam propagandanya, ya orang-orang pasti percaya gitu. Terus habis itu yang aku gak suka, kita tahu nih, Michi sama Kuro itu punya trauma tersendiri dengan agensi lama mereka atau mimpi buruk mereka, let's say kayak gitu. Masalahnya di sini adalah Michi kena hal yang sama 2 kali. Aku punya firasat juga, bahkan jangan-jangan Michi itu belum dibayar selama setahun. Kalau Keson belum dibayar 10 bulan, jangan-jangan si Michi setahun belum dibayar. Kita nggak tahu lagi nih. Kuro waktu itu kena masalah pajak. Sekarang kita nggak tahu. Itu kenapa aku sangat-sangat simpati dan sangat-sangat emosi. Datang-datang sebagai kayak mesayah gitu, kayak aku adalah orang pembaik gitu. Terus tiba-tiba sorry, maaf ya kita nggak bisa bayar kau, bye. Dan mereka mengajukan kebangkrutan, yang dimana setelah mereka bangkrut, setelah Visojo bangkrut, gak ada yang bisa nuntut apa-apa, selesai. Aku jujur kasihan banget dalam bisnis ini. Bisnis ini kalau misalnya dikerjakan dengan sangat kompeten, dikerjakan dengan orang yang punya otak dan gak cuma pengen bikin agensi rakpul, ini bisa berhasil banget. Kau punya semua resource. Kau punya VTuber terbesar. Kau punya VTuber yang gak bisa ngomong tapi kreatif banget pakai text to speech. Kau punya VTuber yang jago storytelling kayak Michi. Kau punya VTuber dengan suara ganteng kayak Kuro. Rame juga. Aku ngerasa mereka sangat-sangat bodoh sampai-sampai menyia-nyiakan itu semua. Nah, sekarang kita ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhirnya adalah bagaimana sih cara bikin agensi supaya kau tidak fuck up seperti Visojo. Pertama, transparansi. Kenapa sih transparansi itu penting? Transparansi itu berguna supaya ketika kau nanti mendapatkan uang, kau tahu kau dapat berapa, perusahaan dapat berapa, yang lain dapat berapa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ketidaksetujuan atau ada sesuatu, bisa langsung didiskusikan di tempat dan bisa langsung selesai masalahnya. Transparansi itu penting supaya nggak saling nilep. Karena kalau kau punya tujuan nilep duit, udah nggak ada obatnya itu. Kan yang dijual dari bisnis ini adalah kepercayaan. Dengan mereka mengkhianati kepercayaan tadi, kepercayaan yang udah dibangun sejak awal dan sebagainya, tiba-tiba kau nge-backstep dan nipu gitu aja, ya orang bakal emosi dong. Orang jadi trauma dan yang lain-lain gitu. Kedua, pikirkan expand. Kau kalau misalnya mau bikin keputusan untuk produksi ABCD, lihat dulu budgetnya berapa. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Karena kalau misalnya kau punya banyak staff, tapi gaji mereka nggak masuk akal gedenya, ya udah, nggak usah jadikan mereka staff.
Ngapain kau mempekerjakan orang dengan kos yang gede? Basic bisnis aja sih. Udah itu 2. Tuh ya, transparansi sama jangan besar pasak daripada tiang. Ketiga, jaga kepercayaan. Keempat, jangan nilap duit donasi. Men, kasihan men orang kayak Michi digituin anjir, udah berapa lama dia udah trauma sendiri, ditambahin lagi sama yang baru. Petir gak mungkin nyambar di tempat yang sama 2 kali, cuma ini beda cok. Kill, gue boleh kalau untuk jelasin teori mengenai operational expense dan cash flow nggak Kill? Aku ada teori. Call, boleh. Halo Son. Halo, Halo, oi. gimana tuh? Coba ceritakan. Oke, gini. Jadi, kalau misalnya di startup, gua mau jelasin sedikit. Startup itu rata-rata itu mereka kan ada bisnisnya itu untuk nge-fundraise tuh, untuk Fundraising. untuk fundraising. Ini gue tahu karena kan pernah dicerita tuh salah satu mereka mau coba fundraising tapi gagal berkali-kali. Nah, sebenarnya ada sebuah strategi di dalam dunia startup. Itu namanya window dressing kita panggilnya. Ya, Iya. istilahnya seperti gini, kalau misalnya semua kemasukan dari perusahaan itu dipadatkan kepada 3 bulan terakhir, itu bisa menunjukkan prospek yang sangat besar sekali. Betul. Startup punya strategi itu rata-rata mereka itu memasukkan semua, mereka itu namanya menciptakan siapkan runway itu biasanya itu kalau misalnya mau nunjukin kepada orang bahwa invest dong kepada kita, lihat nih 3 bulan terakhir kita omsetnya gede banget gitu loh. Iya. Nah jadi mereka itu kalau misalnya dibilang kenapa nggak bisa bayar staffnya, bukan nggak bisa bayar staffnya, nggak bisa bayar independent kontraktornya atau apa segala. Teori saya adalah kemungkinan besar mereka itu lagi mensiapkan runway itu, Lagi nge-hold duitnya itu, biar kasih lihat bahwa ini gede banget, ada duitnya nih gue ada banyak banget duitnya nih. kita ada cash banyak nih dari pendapatan gitu kan. Biar Betul. yang lain bisa invest atau raising duit gitu kan. Oke. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya dibilang kenapa nggak dibayar sejak September, sementara CEO Visojo Jepangnya itu menjelaskan bahwa kita Secara duit baik-baik aja ya kan. Iya, betul. Di mana itu bisa juga ada benarnya kalau misalnya memang mereka itu lagi mempersiapkan itu untuk menggendutkan di 3 bulan terakhir sebelum itu bisa dijual kepada perusahaan lain. Itu masuk akal Ya. sih. Itu masuk akal. Itu konspirasi yang Ya, menarik. ya itu intinya sih kalau misalnya dibilang startup sama dunia VC ya, venture capital, venture itu capital. banyak yang bisnisnya kayak gitu. Nah, etis atau nggak etis, ya itu Kita semuanya nggak tahu. Itu kayak manipulasi keuangan kalau kata gua. ya itu semuanya interpretasi masing-masing. Ya. Enggak, itu udah jelas aja manipulasi keuangan itu mah. Cuma Iya. ya orang punya caranya masing-masing lah ya. Itu teori yang bukan teori, itu adalah hipotesa yang masuk akal. Tapi kalau kataku mereka emang fuck up aja sih secara keuangan, mereka emang segoblok itu dalam mengeluarkan duit. Memang, tapi kalau misalnya dibilang ini bisa dibilang mereka itu karena gagal fundraising apa segala. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya ya memang susah untuk fundraising ginian sih. Karena kan ini Iya. semuanya kamu tidak ada IP, kamu Betul, nggak dia megang nggak punya IP-nya apa-apa. mereka. Dan Iya, kamu nggak pegang apa-apa. Dan katanya mereka udah ngajuin bankruptcy juga kan. Orang-orang yang ngajuin bankruptcy, aku yakin mereka bakal keterima aja gitu ajuan mereka bankruptcy karena secara perusahaan mereka nggak punya apa-apa. Jadi ini adalah perfect way to rug pull someone or some entity. Kalau kata gue kayak gitu. Ya, pada saat saya cukup yakin sih fundraise mungkin belum ada ya. Saya cukup yakin mereka kan kalau misalnya fundraise itu kan harus publicly disclose ya bahwa mereka itu telah diakuisisi oleh perusahaan ini gitu. Nah, jadi saya cukup yakin ini adalah sebuah strategi yang gagal untuk fundraise sih. Tapi pada saat bersama kalau misalnya kita ngomongin dalam skala lebih besar nih, dalam skala startup dan juga skala investasi. Kalau misalnya Visojo pun tidak bisa fundraise, this does not spell very well secara VTuber punya industri secara keseluruhan sih. Dari perspektif seorang pengusaha sih yang ngeliatin main-main dunia startup sih itu menjadi sebuah wanti-wantian lah. Maupun tuh Hololive maupun Nijisanji ya perusahaan-perusahaan itu spekulatif lah jadinya. Itulah kurang lebih kayak gitu sih. Mau gua kasih teorinya aja sih, Kil. Oke, thank you. Oke, thank you, Mas. Aku masukin video ya. Yuk, santai. Oke, nah jadi kenapa sih aku dari tadi tuh menegaskan transparan? Karena kalau transparan itu, kau tahu tujuannya apa.
Jadi kayak kok sama-sama tahu ini untuk apa, ini untuk apa. Dan kalau misalnya tadi ada strategi kayak tadi, akhirnya talent-talent tahu dan ya udah sih biarin aja. Toh supaya buat kemajuan gitu. Dan akhirnya kan masalahnya kan mereka jadinya ada yang seharusnya talent itu keluarnya dari bulan-bulan lalu, ada talent baru apa segala, akhirnya nggak keluar kan. Apa ya, mereka banyak spending yang tolol intinya. Kalau menurutku kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka bangkrut, ya udah mereka bangkrut dan gak bisa ngasih duitnya ke orang-orang lain, selesai. Sebenarnya aku pengen ngomongin secara bisnisnya aja sih. Seberapa unsustainable-nya itu kalau cara kerjanya seperti itu. Seberapa gobloknya mereka yang ingin mencoba banyakan iklan tapi iklannya sebenarnya gak bagus-bagus amat. Iklan terbaik ya lewat talentmu sendiri. Ngapain kau tiba-tiba, ayo kita iklan di Tokyo. Gila, cerdas banget tuh, itu keputusan terbaik tuh. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain, cuma itu mungkin untuk lain kali aja. Dan ya, semoga kau bisa menikmati apa yang ada sekarang. Dan ya, kapan-kapan undang Michi kali ya. Tapi aku gak mau ngundang sekarang. Gak mau nge-DM, ngeundang atau nge-email sekarang. Karena takutnya aku dikira mau menggali-gali soal Visojo. Enggak, mungkin tahun depan. Oh iya, kalau misalnya kalian ada ngelihat tombol hype, tolong dipencet ya hype-nya ya, biar rame videonya. Dan kalian membantu aku beli makan dan sebagainya. Jujur sebenarnya masih ada banyak yang bisa kubahas, dari aib-aibnya, dari bagaimana cara awal downfall-nya dan sebagainya. Cuma aku ngerasa itu bukan pembahasan yang produktif. Aku pengen ngomongin soal bisnisnya aja. Seberapa gobloknya mereka dalam mengelola keuangan. Intinya itu doang dah. Dan ya, sampai jumpa nanti. Dan jangan lupa komentar di bawah. Dadah. Dal, tolong Dal, yang ini diedit buruan ya Dal ya. Kalau bisa besok-besok deh Dal.